aku mau nanya nih, misalnya ketika aku berolahraga dan keringat aku banyak banget, apakah itu benar berarti jumlah kalori yang aku bakar itu banyak banget? Welcome back in my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan saya juga seorang coach dari TR90 program. Di video YouTube saya kali ini, teman-teman, saya tujukan buat kamu-kamu yang hobi banget berolahraga tentunya, dan juga buat kamu yang sekarang lagi berjuang untuk menurunkan berat badan kamu menuju ke body goal ideal kamu. Nah, di sini teman-teman ada pertanyaan dari klien saya. Ketika dia menjalankan olahraga, ceritanya nih, dia nih mandi keringat banget teman-teman. Dan dia nanya kepada saya, apakah benar identik apabila kita punya jumlah keringat yang berlebih atau alias banyak, berarti artinya jumlah kalori yang dibakar itu juga banyak. Nah, teman-teman harus nonton video ini sampai habis supaya teman-teman tahu apa jawabannya. Dulunya ketika saya pun juga menjalani yang namanya TR90 program dan saya juga belajar bagaimana caranya membangun habit yang sehat dengan olahraga yang rutin, tentu dong kalau misalnya saya berkeringat banyak, saya pun juga sangat happy. Ya, kalau perlu kayak diabadikan banget deh pokoknya. Nah, ternyata teman-teman, faktanya bahwa jumlah keringat yang kita keluarkan itu tidak identik dengan jumlah kalori yang kita bakar. Keringat itu diproduksi karena apa? Nah, karena pada saat kita melakukan gerakan-gerakan badan, teman-teman, otomatis otot-otot dari tubuh kita itu akan mengalami yang namanya panas ya, atau yang namanya kalor. Dan mereka akan memicu timbulnya keringat. Nah, karena itu juga bisa juga berhubungan dengan cuaca juga apabila kamu sedang melakukan olahraga outdoor. Nah, jadi misalnya nih kamu lagi nge-gym di tempat yang juga full AC. Tentu aja itu juga mempengaruhi yang namanya kualitas dari jumlah keringat kamu. Nah, jadi makanya nggak bisa dibilang bahwa kalau kamu keringatnya banyak atau kamu keringatnya sedikit, berarti artinya olahraga yang kamu lakukan itu tidak efektif. Jadi tergantung dari kamu itu melakukan olahraga tipe apa dan intensitasnya yang seperti apa. Nah, keringat itu teman-teman merupakan cairan dari tubuh kita yang keluar melalui pori-pori kulit kita. Nah, jadi sangat sedikit sekali lemak yang juga ikutan terbakar. Oleh karena itu, kenapa ketika kita berolahraga, kita akan selalu disarankan untuk mengkonsumsi yang namanya air putih yang mempunyai jumlah kalori yang nol ya. Jadi kita bebas mengkonsumsi sebelum olahraga, saat sedang olahraga maupun sesudah olahraga. Dan misalnya nih kalian juga pingin mengkonsumsi minuman elektrolit yang biasanya sering digaung-gaungkan yang mereknya titik ya teman-teman, itu harus perhatikan komposisinya. Nah, karena apa? Di situ dibalik dari kemasan elektrolit itu biasanya ditulis teman-teman berapa kilokalori, berapa jumlah takaran gulanya. Nah, jadi pilihlah yang bijak ya, minuman elektrolit yang berkemasan yang memang jumlah kalorinya kecil. Kalau saya pribadi sih lebih suka kalau minum air. Coba teman-teman perhatikan ya orang-orang yang memiliki obesitas ya, di mana tingkat penimbunan lemaknya mereka itu lebih banyak daripada kita orang yang normal. Nah, biasanya mereka akan cenderung lebih mudah berkeringat. Karena apa? Karena lemak itu merupakan penghantar panas yang baik. Jadi sehingga apabila ada pemicu, pasti gampang banget yang namanya keringatan. Dan sekarang kalau misalnya teman-teman juga pingin bedain gimana sih antara jumlah kadar keringat orang yang lebih muda dengan yang lebih tua, pasti akan lebih banyak orang yang lebih muda. Karena apa? Karena orang yang lebih muda itu metabolismenya itu lebih tinggi daripada orang yang lebih tua. Makanya teman-teman tahu kan fakta dan mitos kenapa kalau misalnya sewaktu kita usia muda, untuk mengembalikan body goal ideal
itu gampang banget, ya kan? Beda banget dengan apa yang saya rasakan ketika saya mulai menginjak umur 30-an. Nggak segampang itu loh teman-teman menuju body goal ideal seperti ketika saya umur 20-an. Nah, itu dia kata kuncinya ya, orang muda metabolismenya berbeda dengan orang yang usianya lebih tua. Dok, sebenarnya cara pembakaran lemak yang paling disarankan atau yang paling efektif? Ya, yang paling efektif adalah kata kuncinya adalah konsisten. Jadi selama 1 minggu 3 sampai 4 kali lah minimal kalian setiap hari melakukan olahraga, dan biasanya itu dengan durasi tertentu, dan olahraga yang terbaik biasanya adalah olahraga yang dikombinasikan supaya kita nggak bosen. Nah, jadi biasanya olahraga yang saya pilih itu biasanya Tabata workout. Nah, jadi teman-teman bisa Google ya, Tabata workout itu ada yang untuk orang muda dan ada yang untuk orang yang sudah berumur. Jadi teman-teman bisa ngikutin aja dan kalian bisa mengikuti sebanyak 4 set. Setelah itu yang kedua adalah teman-teman bisa yang melakukan yang namanya jogging atau lari cepat kalau misalnya kalian itu lagi pengen olahraga di outdoor ya, supaya nggak boring. Nah, selain itu yang ketiga teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka varian yang lain misalnya yoga atau renang, oke-oke aja ya. Yang pasti itu masuk seminggu 1 kali. Jadi yang penting ya, yang penting itu kata kuncinya adalah konsisten. Karena apa? Karena lemak itu nggak bisa dibakar dalam waktu 1 malam, teman-teman. Dan biasanya hasil terbaik itu teman-teman bisa mengevaluasi per 3 bulan tentunya. Gimana dok tentang metode porsi makannya? Ya, kalau porsi makannya saya menggunakan yang namanya metode defisit kalori. Tapi bukan berarti kalau defisit kalori ini saya nggak makan tentunya. Jadi saya tetap makan sesuai dengan kalori harian saya yang dibutuhkan oleh organ-organ saya. Nah, selain itu saya membaginya menjadi beberapa porsi. Maksudnya beberapa porsi itu adalah karbohidratnya itu sedikit banget teman-teman. Biasanya komposisinya tuh 10% dari total piring aku. Ya, jadi sisanya adalah protein 30% dan 50 sampai 60% lainnya itu adalah sayur mayur ini ya gitu. Dan aku juga tetap snack ya dengan buah-buahan. Jadi aku nggak pernah melakukan yang namanya puasa karena itu nggak enak. Nah, kalau misalnya buat kamu yang berusia atau mungkin yang saat ini lagi struggle ya dan membutuhkan suplementasi untuk meningkatkan pembakaran metabolisme lemak kamu, aku menyarankan untuk kamu bisa coba 3 pilihan produk ini. Ya, yang pertama adalah Tigrin 97 ya, yang kemasannya adalah 120 kapsul. Selain itu atau yang kedua teman-teman bisa mencoba yang namanya program BB45, atau yang ketiga teman-teman bisa mencoba yang namanya program TR90. Nah, apa sih penjabaran bedanya dari ketiga program tersebut ya, teman-teman nanti bisa konsultasi ke Instagram saya maupun ke WA saya untuk kita ngobrol lebih lanjut. Sebenarnya teman-teman lebih cocok untuk ikut program yang mana ya. Jadi semoga itu aja. Dan apabila video YouTube ini berguna, teman-teman jangan lupa di like, di komen, di share, dan jangan lupa diklik tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye!